Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita belajar tematik tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mendengar dan melihat pembelajaran tematik tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Kalpataru? Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Kalpataru memiliki 4 kategori penghargaan. Kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama, perintis lingkungan. Diberikan kepada warga masyarakat, bukan pegawai negeri dan bukan pula tokoh dari organisasi formal, yang berhasil merintis pengembangan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup secara luar biasa dan merupakan kegiatan baru bagi daerah atau kawasan yang bersangkutan. Yang kedua, pengabdi lingkungan. Diberikan kepada petugas lapangan, contohnya penyuluh lapangan penghijauan, petugas penyuluh lapangan, petugas lapangan kesehatan, penjaga pintu air dan lain-lain, dan atau pegawai negeri, contohnya PNS, TNI, Polri, PPLH, PPNS, dan guru, yang mengabdikan diri dalam usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup yang jauh melampaui kewajiban dan tugas pokoknya serta berlangsung cukup lama. Yang ketiga, penyelamat lingkungan diberikan kepada kelompok masyarakat baik informal maupun formal. Contoh informal yaitu kelompok masyarakat adat, kelompok tani, kelompok masyarakat desa, komunitas adat, rukun warga, paguyuban, karang taruna, dan lain-lain. Sedangkan formal, contohnya bisa lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, koperasi, asosiasi profesi, organisasi kepemudaan, dan lain-lain, yang berhasil melakukan upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup atau pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Yang keempat, pembina lingkungan diberikan kepada pejabat, pengusaha, peneliti, atau tokoh masyarakat yang berhasil untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan memberi pengaruh untuk membangkitkan kesadaran lingkungan serta peran masyarakat guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan atau berhasil menemukan teknologi baru yang ramah lingkungan seperti pejabat, pendidik, budayawan, seniman, wartawan, peneliti, pengusaha, manajer, tokoh lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain. Melestarikan lingkungan bisa dimulai dari hal kecil, misalnya memanfaatkan barang bekas atau sampah. Barang bekas atau sampah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Barang bekas atau sampah dibuat menjadi barang yang bisa dijual. Selain menghasilkan uang, pemanfaatan barang bekas dapat mengurangi pencemaran. Beberapa cara mengelola sampah yang dapat dilakukan yaitu dengan cara 4R. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, dan yang keempat replace. Kita lihat ya bersama-sama penjelasannya. Mengurangi pemakaian atau reduce. Mengurangi pemakaian dikenal dengan istilah reduce. Sebisa mungkin kalian mengurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Di sini contohnya mengganti plastik dengan paper bag atau tas yang terbuat dari kain. Nah, di sini kita bisa lihat sewaktu kalian belanja di supermarket. Sekarang supermarket sudah tidak menyediakan plastik. Kita harus membawa sendiri tas yang dibawa dari rumah. Berikutnya memakai kembali atau reuse. Memakai kembali dikenal dengan istilah reuse. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali.
Hindarilah pemakaian barang-barang yang sekali pakai. Di sini kita bisa lihat, botol bekas dapat kita buat kembali tempat penyimpanan pensil, atau botol bekas dapat kita gunakan sebagai tempat untuk menanam tanaman. Berikutnya, mendaur ulang atau recycle. Mendaur ulang dikenal dengan istilah recycle. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi didaur ulang. Contohnya di sini botol bekas minuman yang dapat kita gunakan kembali atau didaur ulang menjadi sebuah tabungan. Berikutnya, mengganti ulang atau replace. Mengganti ulang dikenal dengan istilah replace. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang-barang yang lebih tahan lama. Di sini contoh sedotan plastik yang hanya bisa dipakai sekali pakai. Nah, sedotan plastik ini sebaiknya kita ganti dengan sedotan yang terbuat dari besi atau dari aluminium. Karena sedotan dari besi atau aluminium dapat kita cuci kembali dan dipergunakan kembali. Daur ulang adalah penggunaan kembali material atau barang yang sudah tidak digunakan menjadi bentuk lain. Daur ulang dan pemanfaatan ulang mempunyai beberapa tujuan antara lain. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan atau sumber daya alam. Yang kedua, mendapatkan penghasilan karena dapat dijual ke masyarakat. Di sini contohnya plastik ya, yang didaur ulang menjadi kerajinan dan dapat dijual ke masyarakat. Yang ketiga, menjaga ekosistem makhluk hidup yang terdapat di dalam lingkungan. Dan yang terakhir, mengurangi sampah anorganik. Nanti kita lihat apa itu sampah anorganik ya. Usaha penanganan limbah yaitu pemanfaatan secara langsung atau usaha mendaur ulang untuk mendapatkan produk yang berguna bagi masyarakat dan melindungi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Limbah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dimanfaatkan oleh manusia. Limbah ada dua jenis, yaitu limbah industri dan limbah rumah tangga. Limbah industri. Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan oleh pabrik akibat proses produksi di pabrik. Limbah industri dapat berupa cairan yang dibuang di sungai atau laut, sehingga dapat membahayakan kelestarian lingkungan. Berikutnya, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari rumah tangga. Limbah rumah tangga dibedakan menjadi limbah organik dan limbah anorganik. Limbah rumah tangga dapat berbentuk sayuran sisa memasak, plastik pembungkus makanan, kardus, kaleng bekas, dan masih banyak lainnya. Limbah rumah tangga dibedakan menjadi limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik bersifat bisa diurai dan dapat dibuat menjadi pupuk organik. Contoh limbah organik yaitu daun kering dan sisa memasak. Berikutnya, limbah anorganik. Limbah anorganik bersifat tidak dapat diurai. Jika dibuang sembarangan akan menimbulkan pencemaran tanah dan air. Contoh limbah anorganik yaitu plastik, botol kaca, dan kaleng bekas. Nah, kita bisa lihat ya contohnya. Limbah anorganik bisa dimanfaatkan namun memerlukan kreativitas. Contoh limbah anorganik berupa kemasan permen dapat dibuat ikat pinggang, dari kemasan pewangi pakaian dapat dibuat tas. Berikut peta pikiran mengenai limbah. Limbah dapat berasal dari industri dan rumah tangga. Limbah rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik berasal dari sisa makanan, sedangkan limbah anorganik berasal dari botol bekas, plastik bekas, dan lain-lain. Limbah organik dapat diolah menjadi pupuk organik, sedangkan limbah anorganik dapat dibuat berbagai karya kreasi atau kerajinan. Contohnya apa? Bisa dibuat tas, atau tabungan, atau ikat pinggang, dan lainnya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi.
Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dapat memanfaatkan sumber daya alam, antara lain pertanian. Usaha pertanian merupakan bentuk usaha mengolah tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Bentuk usaha pertanian dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sawah, tegal, dan ladang. Perkebunan. Perkebunan dapat dibedakan menjadi 2, yakni perkebunan di dataran rendah dan perkebunan di dataran tinggi. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar kedua di dunia dan penghasil rempah-rempah. Kalau kelapa sawit ditanam di dataran rendah, sedangkan rempah-rempah banyak dihasilkan dari dataran tinggi. Berikutnya perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut merupakan usaha penangkapan ikan di laut. Peternakan. Usaha peternakan merupakan usaha memelihara hewan untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual. Kegiatan peternakan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan unggas. Contoh peternakan hewan besar yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Contoh peternakan hewan kecil yaitu kambing, babi, domba, dan kelinci. Contoh peternakan hewan unggas yaitu ayam, bebek, itik, dan burung puyuh. Kerajinan. Kerajinan merupakan usaha membuat suatu barang dengan keterampilan tertentu. Orang yang melakukan usaha kerajinan disebut perajin. Contohnya bisa perajin gerabah atau perajin patung, dan masih banyak lainnya. Perdagangan. Usaha perdagangan merupakan usaha mengambil keuntungan dari menjual barang. Para pedagang mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli barang. Usaha perdagangan meliputi perdagangan bahan mentah dan barang jadi. Pedagang ada yang membuka usahanya di pasar, di pinggir jalan, di depan rumah, atau dengan berkeliling. Berikutnya jasa. Jasa merupakan bentuk usaha ekonomi yang memberikan pelayanan baik tenaga, pikiran, atau keahlian tertentu. Nah, contohnya jasa pengiriman barang, dan masih banyak lagi ya. Yang terakhir adalah pertambangan. Pertambangan merupakan usaha ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari dalam perut bumi. Usaha pertambangan ada yang dilakukan dengan peralatan sederhana, dan ada yang menggunakan peralatan berat atau canggih. Banyak ya contoh dari pertambangan, bisa pertambangan batu bara, emas, dan masih banyak lainnya. Ada yang tahu apa itu apresiasi seni rupa? Kita lihat ya pengertiannya. Apresiasi berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciatius, yang artinya penghargaan atau penilaian terhadap karya seni. Seni adalah sesuatu yang memiliki nilai keindahan atau estetika dan diciptakan oleh manusia, yang biasanya disebut dengan karya seni. Seorang yang sedang melakukan apresiasi disebut apresiator. Manfaat apresiasi. Yang pertama, dapat mengenal suatu bentuk karya seni. Yang kedua, dapat meningkatkan serta memupuk kecintaan terhadap suatu karya seni. Yang ketiga, sarana untuk melakukan penilaian, penikmatan, empati, hiburan, dan pendidikan. Yang keempat, dapat menimbulkan hubungan timbal balik yang positif antara penikmat karya seni dan penciptanya. Dan yang terakhir, dapat memperoleh suatu pengalaman dan ilmu baru ketika menikmati karya seni rupa. Tujuan seseorang melakukan apresiasi seni rupa adalah agar masyarakat dapat menanggapi, menghayati, menilai suatu karya, dan mengembangkan nilai estetika dari suatu karya seni serta mengembangkan kreasi. Setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan pembelajaran tematik, sekarang waktunya kalian latihan soal, yaitu latihan IPA. Kerjakan di buku PR tematik, jangan lupa tulis soalnya ya. Di sini, latihan IPA hanya 5 nomor. Selamat mengerjakan ya.
Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.